Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus jawab pertanyaannya ya? Hah? Kenapa? Saya tadinya nyangka ini forum bebas. Ternyata saya dapat pertanyaan. Susah! Mas, nggak dijawab nggak apa-apa mas. Semua aksi itu mengandung konsekuensi. Nggak dijawab itu pisuan paling ngono. Moga-moga. Paling kan nggak diundang lagi kok nggak dijawab gitu kan. Ini pertanyaannya susah ini. Saya jawab yang pertama dulu lah. Komunikasi publiknya ini bener apa enggak? Ya gimana caranya saya ngomong nggak bener? Wong akeh iki pada datang kok. Kalau nggak bener kan nggak ada yang teko mas. Aman ya, aman ya. Catat re undang bulan ngarep. Jadi kalau sampai semuanya datang gini, ya bener udah. Nggak dikasih makan kan? Nggak dibagi-bagi sembako kan? Susu? Ini sudah mulai mengarahkan ini. Saya kalau sudah diarahkan ini bahaya saya ini. Saya bisa mengarahkan balik soalnya. Alah. Orang tadinya saya tuh diundang sama Mas Tri kan. Mas datang ke Duri Cinta. Langsung disebut ada Sabrang loh. Wih, permintaan hati ini pasti. Wah. Sepanjang jalan saya ngomong ini mau ketemu sama permintaan hati ini. Datang ke sini dapat pertanyaan indeks demokrasi opo. Alah. Jadi gini, saya punya lembaga survei namanya Kedai Kopi. Kedai Kopi itu singkatan sebetulnya, Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia. Saya bikin-bikin aja gitu kepanjangannya. Pokoknya saya pikir itu survei yang paling pas itu ya di Kedai Kopi karena perbincangannya itu informal tapi penting, itu di Kedai Kopi itu. Nggak ada bohong-bohongan gitu ya. Jadi saya ketemu Kedai Kopinya dulu baru saya cari kepanjangannya gitu, jadi nggak kebalik. Jadi kalau teman-teman cari itu Kedai Kopi itu kan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia. Itu A-nya itu nggak ada tuh. Coba deh, Kedai Kopi gitu ya, Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia. A-nya di mana A-nya? Tapi nggak apa-apa. Itu berdirinya tahun 2014 lah, sampai sekarang masih ada ya, emang diada-adain aja. Jadi, sebelum saya bicara indeks demokrasi, jadi gini, kalau hasil survei kan kepuasan kepada, ini boleh nyebut nama kepala negara boleh ya? Boleh ya? Resiko ditanggung sendiri. Mas. Ya. Aman. Jadi, oh gitu ya? Ada yang mau ngomong duluan? Gitu ya. Kan saya juga nggak ngejamin segini banyak orang jangan-jangan intel semua. Ya Pak Jokowi, halo. Saya Henry Pak. Jadi gini, kepuasan publik itu kan kalau setiap lembaga survei itu kan bikin ya. Ada yang 70, ada yang 80 gede banget. Saya Kedai Kopi 66. Itu juga saya ketawa. Alah, kok bisa lembaga survei saya juga tinggi gitu. Tapi setelah kita lihat-lihat, tahu nggak yang bikin tinggi? Pertama, infrastruktur, katanya pembangunan infrastrukturnya bagus. Bisa dilihat di mana-mana gitu katanya ya. Katanya. Terus yang kedua apa? Sembako. Bansos. Jadi itu tuh tinggi tuh. Ada yang sudah pernah dapat bansos dari sini? Di sini udah. Ada yang pernah dapat bansos dari Pak Jokowi? Wah, masa nih. Belum ada. Wah, itu berarti benar itu ngundang 3 capres tuh benar.
Nanti coba lihat yang ngasih sembako siapa. Nah itu gara-gara sembako teman-teman. Jadi kalau tadi pertanyaannya indeks demokrasinya tinggi atau tidak, susah. Lah sekarang begini, indeks demokrasi Indonesia tuh pasti tinggi. Kebebasan bicara, boleh. Rocky Gerung boleh bicara, Ismail Fahmi boleh bicara. Ya sekarang ya. Nanti kalau salah milih gimana? Gak boleh mengarahkan. Gak boleh mengarahkan. Ini semua harus tulus ya. Gak boleh nyebut 1, 2, 3 gitu gak boleh. Nama juga gak boleh. Susah ya ngomongnya ya kalau gak nyebut nama tuh. Tapi gini, saya mau ajak gini teman-teman. Ini kan pilihan ya, pilihan 2024. Awal-awal tuh saya mikir kalau memang saya ini Jokowi. Coba teman-teman mikir nih kalau teman-teman Jokowi. Mau selesai nanti Oktober 2024. 19 Oktober selesai, 20 Oktober pemilihan presiden, pelantikan presiden yang baru. Hafalan juga. Nah, hafalan. Coba tuh. Apa rasanya mau pensiun jadi presiden? Kemana-mana dikawal, duduk paling depan. Kalau dia belum datang, acaranya belum mulai. Ya kan? Itu apa rasanya? Saya coba pengen tahu gitu ya rasanya dia apa sampai akhirnya, sampai kayak gini gitu kondisinya. Sampai kemudian, ya wes anak saya aja lah. Ya. Hah? Enggak, ini kan pemikiran ini. Kontemplasi. Hah? Jadi kan saya mikir juga gitu ya. Jadi saya nggak percaya tuh semua alasan-alasan, oh berantem sama apa atau misalnya dijelek-jeleki sama ibu, boleh sebut ya? Ibu Mega gitu, saya nggak percaya tuh. Saya cuma mikir kalau saya jadi presiden, sudah 9 tahun lebih jadi presiden, sudah dipastikan harus pensiun Oktober 2024. Pertanyaan pertama saya apa? Habis itu saya mau ngapain ya? Lihat Ibu Mega, punya partai. Lihat Pak SBY, wih punya partai. Punya anak juga 2. Untung cuma 2. Lah saya gimana? Saya nggak punya partai. Terus-terusan disebut petugas partai. Ini kalau saya selesai jadi presiden, terus saya jadi petugas apa? Hah? Balik lagi kan? Saya harus punya partai. Tahu nggak? Di gue sambil deg-degan ini sebetulnya. Mau cerita tuh, nggak kalau di TV kan dilindungi undang-undang pers ya, aman saya. Ini kan jalan dari sini ke gerbang depan aja jauh loh. Iya. Ya. Saya jalan bareng Mas Abrang juga kan bisa langsung dipisahkan. Antara penyanyi dan fansnya itu kan beda perlakuannya. Ya, akhirnya udahlah. Pokoknya saya mesti punya partai. Apakah saya yang punya partai atau anak saya ya? Akhirnya saya putuskan anak saya aja deh. Ini lagi kontemplasi. Sehingga saya pada saat selesai jadi presiden nanti, ada yang saya bina nih. Anak saya kan dengan partainya. Kan pengen dong, namanya orang tua kan pengen anaknya sukses kan. Iya dong. Wah tapi ini partainya masih kecil nih. Belum tentu lolos Senayan.
Wah kalau gitu saya mesti punya calon penerus. Ganjar ini. Pastikan, keceplosan. Maaf ya, saya terbawa arus. Ya udah, pokoknya gitu ceritanya. Yang rambut putih ini jangan ada di sini nih, gitu kan? Ya, kira-kira gitulah. Tiba-tiba dia nggak nurut. Wah, mesti cari lagi. Karena saya sudah sebut tadi, saya sebut lagi lah. Prabowo aja deh. Ya, Prabowo nih. Tapi ini orang saya udah kalahin 2 kali. Kalau saya pilih dia nih, bahaya nggak? Udah 2 kali saya kalahin kan. Makanya mungkin kemarin waktu debat 2 kali tuh ya, Pak Jokowi inget tuh. Oh iya ini penampilannya begini nih. Waktu saya kalahin 2 kali juga pakai tanah-tanah begini nih. Ya kan? Pasti dia inget tuh. Makanya terus dibelain, ini jangan personal-personal dong. Wah, ya. Aman ya? Saya titip saya ya. Aduh. Ya Allah. Aduh. Nah, sudah tuh dia kepilih. Terus sudah dibela-belain gitu ya. Tapi kan tetap deg-degan juga tuh. Ini gimana ya nanti ya? Udah saya 2 kali, saya kalahin. Terus gimana nih? Wah, kurang aman. Anak saya aja. Mas, pura-pura nih kan? Enggak, belum. Mas, kalau jadi cawapres gimana? Wah, Pak, apa nih? Saya belum cukup umur, Pak. Gak boleh, Pak, gak bisa. Coba, bagaimana ya? Pura-puranya mikir. Paman, mana paman? Datang. Itu cuma ditanya doang tuh. Man. Lah iya kan ya? Wagiman. Man. Gimana man? Aman. Wah. Beres kan? Mas, kata paman aman. Kamu gimana? Waduh, Bapak. Ya udah. Beres. Maju tuh. Wah, lawannya siapa? Kalau lawannya Ganjar nih, wah repot ini saya bisa dituduh, udah deh. Tapi muncul di pikiran dia tuh, ada orang namanya Anies. Ya kesebut semua akhirnya. Malah saya tanya ini ya, nanti kalau ada yang belum kesebut tolong angkat tangan. Kali aja ada yang nyamar loh. Ya, Pak saya belum sebut Pak, boleh, nanti saya sebut. Ya kali aja ya. Ada caleg nggak? Kali aja mau disebut. Caleg-caleg tuh lucu ya, tapi ntar aja di episode lain. Udah nih, kan ditanya ya, kok Anies Pak? Nanti kalah loh. Justru itu, kata dia. Saya penasaran ini. Jagoan saya kalah waktu itu sama Anies. Kalau gitu saya mesti revenge. Wah. Gitu ya Pak, gitu. Tapi kan Bapak bukan yang bertanding Pak. Oh kan itu kata orang. Kan ada perwakilan. Mana ada ayah yang ingin anaknya nggak menang ya? Ini saya ngomongin saya. Yo, ada pertandingan 17-an itu kan kalau bisa, kalau kalah juga nggak apa-apa, pokoknya kita kasih hadiah.
Cuma di Indonesia ini yang ada juara harapan 2 tuh cuma di kita doang. Itu saya nggak tahu siapa yang idenya tuh. Nah, tapi teman-teman, belum. Muncul udah tuh si Anies tuh kan. Si Anies, Mas Anies, muncul. Udah sekarang kita punya 1, 2, 3. Pokoknya ini 3-3-nya ini semua capres tidak ada 2-nya. Luar biasa semua maksudnya. Jangan salah. Nggak boleh Mas. Mas Abrang ngeliatin saya nih. Nah itu saya salah omong doang. Artinya luar biasa semua, jadi teman-teman silakan pilih. Kita itu sebagai orang Indonesia, dicari negara itu 5 tahun sekali. Dari jam 7 sampai jam 12. Coba aja kalau belum nyoblos, dicari. Ini mana ini? Fahmi nih, belum nyoblos nih. Fahmi, mau nyoblos apa saya coblos? Habis itu setelah nyoblos, ya sudah, terima kasih gitu ya. Terserah itu siapa yang menang. Nah ini kalau quick count, nah, saya cerita quick count nih. Ini ya, kalau kita pemilu kan 14 Februari. Kita mulai nyoblos jam 7, jam 8 gitu ya. Itu boleh oleh KPU ditayangkan di TV itu mulai jam 13 waktu Indonesia Barat, jam 1 siang. Kalau di Indonesia Timur jam 3. Nah itu biasanya jam 5, jam 6 sore itu suara itu yang dikumpulkan oleh quick count itu sudah 75%, 80%. Itu nggak berubah itu. Biasanya tuh udah ketahuan lah itu jam 5. Nah ini misalnya nih putaran kedua nih ya. Jam 5. Udah ada yang ketahuan menang, itu yang pengen jadi menteri ngantri di depan rumahnya. Wow, jadi ntar kita lihat aja tuh. Yang menteri-menteri sekarang tuh misalnya siapa lagi mau jadi menteri tuh udah ada tuh di depan rumahnya. Yang menang siapa juga pokoknya siap presiden. Saya siap jadi menteri. Wah, kamu kan udah pernah. Ya nggak apa-apa. Saya boleh lagi. Kenapa kamu mau jadi menteri lagi? Ya, kan saya dukung presiden kemarin. Waktu kampanye saya nggak cuti. Saya terus berkampanye. Itu menandakan saya menteri yang berdedikasi, Pak. Loyal sama jabatannya. Nggak mau cuti. Terus ngomongnya nggak bisa ngebuka rahasia negara. Itu bicara sendiri saya. Umpama, ya. Nah, jadi itu aja deh ya. Udah. Ya kalau diterusin kan situ aman saya. Bahaya ini. Aduh. Jangan dong. Masa saya diamankan? Nah, jadi gini teman-teman, itu ya tadi ya. Makanya kita pilih lah. Wah, saya golput. Aduh. Kalau mau nggak milih atau nggak punya pilihan, tetap datang ke TPS ya. Dipakai itu kertas suaranya. Terserahlah. Sebel sama nomor 123, coblos. Tapi dipakai kertas suaranya. Kalau nggak dipakai, nanti dijadiin alat curang. Jangan. Pakai aja. Datang, cuma sebentar kok. Lumayan kan, abis itu bisa selfie. Aduh. Bukan. Bukan. Ayo. Aduh. Saya keceplosan terus nih. Enggak ada mulai, masa nomor 1 dari kelingking. Nomor 1 tuh dari sini. Bukan. Anda nih mancing-mancing. 1, 2, 3 lah. Ya, sayang semua. Aduh. Ya sudah lah ya. Itu pokoknya dipilih aja. Jadi jangan kemudian nggak dipakai kertas suaranya. Nanti kayak kejadian di Taiwan tuh, udah dicoblos duluan.
Itu kemana tuh ya? Yang udah dicoblos ya? Pak Intel, coba itu dijelasin ya. Yang udah dicoblos itu, terus kemudian dikemanain itu? Katanya kan tidak sah ya. Itu kan kalau yang ngerti ya. Kalau yang nggak ngerti mah dihitung juga. Yang nggak sah itu. Ya sudahlah ya. Nanti kalau ada waktu lagi kita mau ngapain? Hah? Rokok aman. Mau WA Intel dia. Mantap. Ya, pokoknya saya tidak mengarahkan ya tadi ya. Terus ini penting karena tadi Pak Ismail Fahmi sudah, saya panggil Pak nggak apa-apa ya? Ya, Ismail Fahmi, Mas Ismail Fahmi bawa-bawa Bapak, saya juga bawa-bawa Bapak. Kata Bapak saya, almarhum, yatim jadi saya. Aduh, tim. Ya, kehilangan Bapak tuh nggak enak loh. Ternyata ya. Saya pikir tuh kan kalau kita ngelayat temen gitu ya Bapak. Apalagi nggak punya paman, Mas. Oh iya. Itu nggak enak loh kehilangan Bapak tuh ternyata. Aduh, beruntung lah Mas Gibran tuh. Masih punya Bapak. Nah, udah ya. Bapak saya tuh bilang begini, Hen kan panggilannya karena saya Henry Satrio kan. Ini branding perlu bro. Henry Satrio. Haryono Pak. Aduh, salah terus ya. Bicara politik itu sampai di dagu saja. Jangan sampai hati. Itu katanya. Bagus ya? Iyalah, kalau enggak digerayangin loh. Enggak bagus. Jadi gitu teman-teman, terima kasih. Salam untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.